hukum orang atau pribadi memiliki peran krusial karena berkaitan langsung dengan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Konsep orang dalam hukum tidak hanya merujuk pada manusia sebagai individu, tetapi juga mencakup badan hukum yang dapat bertindak layaknya manusia dalam hal memiliki hak dan kewajiban hukum. Pemahaman tentang siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum menjadi penting untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum, baik dalam kehidupan perdata sehari-hari maupun dalam hal lainnya. Dalam hukum perdata, konsep ini telah diatur secara jelas mengenai perbedaan antara manusia dan badan hukum, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu telah dibahas secara luas. Di dalam sistematika KUI Perdata, hukum tentang orang diatur dalam buku IKUH Perdata. Pada buku ini diatur tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan, akta-akta catatan sipil, tempat tinggal atau domisili, pengampuan, dan keadaan tak hadir. Beberapa pengaturan yang berasal dari KUH Perdata, seperti tentang perlunakan, pendewasaan, tidak lagi berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Istilah hukum orang berasal dari terjemahan kata Personenrecht, Belanda, atau personal law, Inggris. Pengertian hukum orang menurut beberapa pakar hukum diartikan dalam berbagai istilah, antara lain. 1. Subjekti memakai istilah hukum tentang diri seseorang. Lebih lanjut, dia mendefinisikan hukum perorangan, Personenrecht, dengan peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. 2. Sodiman Kartohadiprodjo memakai istilah hukum pribadi, yaitu semua kaidah hukum yang mengatur siapa-siapa yang dapat membawa hak, yang menjadi pembawa hak, res subjekten, dan kedudukannya dalam hukum. 3. J. Van Apeldoorn memakai istilah hukum perusa, yaitu seluruh peraturan tentang perusa atau subjek-subjek hukum. Hukum perusa memuat peraturan kewenangan hukum, Rechtsbevoegdheid, dan kewenangan bertindak, Handelingsbevoegdheid. 4. Kamus Istilah Hukum mendefinisikan hukum orang, Personenrecht, adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan, hodanigheden, dan wewenang, bevoegdheden, seseorang. Secara umum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu baik manusia atau naturlik person, maupun badan hukum atau rechtsperson, yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu menunjukkan pada manusia dan badan hukum. Indonesia termasuk negara yang mengakui persamaan kedudukan bagi setiap orang. Dalam pasal 1 KUH Perdata disebutkan, menikmati hak kewargaan tidaklah tergantung pada hak kenegaraan. Dengan demikian, tiap orang memiliki hak kewargaan atau memiliki status sebagai subjek hukum, atau diakui sebagai orang, atau sebagai person. Selain manusia sebagai subjek hukum, badan hukum juga diakui sebagai subjek hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan fikti di dalam hukum, karena badan hukum merupakan figur subjek hukum, buatan manusia. Hak dan kewajiban sudah pasti melekat pada subjek hukum, baik di bidang hukum priat maupun hukum publik. Melekatnya hak dan kewajiban menunjukkan bahwa pada subjek hukum tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Memiliki kewenangan hukum tidak berarti bahwa subjek hukum itu cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau subjek hukum yang berbentuk badan hukum selalu cakap melakukan perbuatan hukum sejak badan hukum itu resmi berdiri. Tetapi subjek hukum yang berbentuk perorangan tidak selalu cakap melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada subjek hukum perorangan dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni A. Usia. Anak-anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. KUH Perdata dalam pasal 330 menyebutkan, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang kapan seorang dianggap memasuki usia dewasa. Menurut pasal 330 ayat 3 KUH Perdata, seorang anak yang belum dewasa maka ia berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Dengan demikian maka dianggap pada masa itu, di mana seorang anak masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya, ia termasuk kelompok anak yang belum dewasa.
B. Kapasitas diri. Hal lain yang menyebabkan seorang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah kapasitas diri pribadinya. Kapasitas diri atau pribadi menurut KUH Perdata dapat terjadi karena faktor dungu, kelemahan kekuatan akalnya, sakit jiwa ingatan, mata gelap, ataupun karena keborosannya. Seseorang yang karena kapasitas pribadinya terbatas menyebabkan ia selalu atau kadang-kadang dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka harus ditaruh di bawah pengampuan. Ditaruhnya seseorang di bawah pengampuan menyebabkan ia sama seperti seorang anak yang belum dewasa, yakni dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, dalam melakukan perbuatan hukum, seorang yang ditaruh di bawah pengampuan memerlukan bantuan dari pengampunya. C. Gender berpengaruh terhadap kemampuan melakukan perbuatan hukum. Menurut KUH Perdata, seorang perempuan yang sudah bersuami tidak diizinkan melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya. Ini berarti bahwa perbedaan jenis kelamin seringkali berpengaruh terhadap sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan. Pendewasaan adalah suatu lembaga atau wadah yang berupa suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya, atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Pada masa sekarang ini, ketika berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka lembaga handliting ini tidak lagi diperlukan. Pada masa lalu, ketika batasan usia dewasa adalah 21 tahun, mengacu pada ketentuan KUH Perdata, lembaga handliting memang masih diperlukan. Ini mengingat ada kalanya seorang anak yang masih di bawah umur pun kadang-kadang perlu bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. Menurut KUH Perdata, dikenal dua macam lembaga pendewasaan, yakni 1. Pendewasaan secara penuh. Pendewasaan penuh dapat diajukan oleh seorang yang telah berusia 20 tahun. Apabila permohonannya dikabulkan, maka anak tersebut dalam segala hal kedudukannya menjadi sama seperti halnya seorang yang sudah dewasa. Hanya dalam masalah perkawinan izin dari orang tua atau wali tetap diperlukan. 2. Pendewasaan secara terbatas. Pendewasaan secara terbatas dapat diminta oleh seorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Dalam hal pendewasaan secara terbatas, maka akibat hukumnya adalah si anak tersebut dianggap dewasa atau dapat melakukan perbuatan hukum hanya terbatas untuk hal tertentu. Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Pengampuan berkaitan dengan tidak cakapnya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, baik secara permanen maupun hanya kadang-kadang saja. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut curandus, pengampunya disebut curator dan pengampuannya disebut curatele. Pengaturan pengampuan dapat dilihat dalam pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUH Perdata. Adapun pengampuan menurut pasal 433 KUH Perdata adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Pengampu adalah anggota keluarga yang nantinya akan mewakili seorang yang diampu, curatele, untuk melakukan tindakan hukum karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri. Sedangkan terampu suatu keadaan seseorang dalam keadaan ketentuan pasal 433 KUH Perdata. Pada pokoknya tugas, kewajiban, dan wewenang pengampu adalah melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu, pasal 449 KUH Perdata, dan pasal 441 KUH Perdata. Hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, mengurus keperluannya, mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan lain sebagainya. Misal dalam situasi menggantikan si terampu dan mewakili semua kepentingan si terampu baik di dalam maupun di luar pengadilan.